kali ini saya akan membahas krim whitening ya. Karena dimana-mana kalau suatu produk dengan embel-embel pemutih whitening secara instan, memutihkan dengan cepat, kemudian glowing instan. Nah, itu tuh di pasaran sangat-sangat laris manis Tanjung Kimpul. Jadi pasti diburu sama semua orang. Kenapa? Karena memang sampai saat ini identiknya adalah cantik sama dengan putih. Nah, oke, kalau putih itu memang kelihatan lebih enak dilihat gitu ya. Tapi kembali lagi kita pastikan putihnya sehat atau enggak nih gitu. Kulit sehat itu seperti apa sih? Contohnya seperti itu. Jadi kulit sehat itu tidak ada hubungannya dengan warna. Jadi kalau kulitnya gelap, sawo matang itu enggak sehat. Kalau kulitnya putih itu berarti sehat. Nah, itu enggak seperti itu ya. Jadi kulit yang sehat itu tetap harus kita lihat lagi kulitnya, teksturnya halus, kemudian kelembapannya cukup, kemudian tidak ada rasa perih, tidak ada rasa merah atau tidak ada kemerahan maksudnya, kemudian nggak ada rasa yang tidak nyaman lah gitu. Dimana kulit itu kalau ada rasa nggak nyaman, istilahnya baru keluar sebentar aja udah merah, baru kena sinar matahari sebentar sudah merah. Nah, itu pasti ada sesuatu gitu. Kemudian jenis krim whitening, karena kemarin ada yang menanyakan, dok, ini krimnya ada kortikosteroidnya nggak sih gitu. Kortikosteroid itu boleh dipakai nggak sih? Jadi setiap dokter pasti pernah menggunakan kortikosteroid. Kortikosteroid itu ada macam-macam ya, ada yang diminum, ada yang topikal atau salep gitu. Tapi kalau di estetika atau di klinik-klinik kecantikan pasti seringnya adalah menggunakan yang topikal atau yang salep. Nah, boleh kortikosteroid itu boleh digunakan, tapi atas indikasi apa dulu gitu. Karena kortikosteroid itu sebenarnya tidak untuk memutihkan ya, fungsinya dia bukan untuk memutihkan. Kemudian saya akan membahas lagi hidrokinon ya. Hidrokinon itu boleh dipakai nggak gitu? Boleh. Klinik estetika ataupun saya sendiri pun ada kandungan hidrokinon, tapi dipakai untuk apa dulu nih gitu. Jadi ada suatu formulasi yang dinamakan formulasi Quickman. Di situ ada kortikosteroidnya, ada hidrokinonnya, dan itu memang diindikasikan dengan kasus tertentu. Contohnya adalah flek atau melasma. Itu memang salah satu pengobatannya adalah dengan menggunakan krim dengan formulasi Quickman. Nah, formulasi Quickman itu tidak bisa dijual bebas atau dibeli di apotik sendiri atau dibeli secara online ya. Seharusnya itu nggak boleh, karena formulasi Quickman itu harus dikeluarkan oleh seorang dokter, pasti harus dengan resep. Kemudian selain itu harus dengan pengawasan dokter, karena ada jangka waktu yang ada jangka waktu tertentu gitu. Ada jangka waktu yang memang nggak boleh dipakai dalam waktu yang lama. Nah, biasanya setiap dokter ketika meresepkan atau memberikan krim dengan formulasi Quickman, si pasien pasti dikasih tahu nih, ibu nanti kalau habis kontrol ya, seperti itu. Kenapa? Karena biar tidak terjadi kebablasan lah, contohnya seperti itu. Karena memang tidak boleh dipakai dalam waktu yang lama.
Nah, kalau untuk whitening biasanya gimana dok, yang aman apa gitu? Kembali lagi, banyak sekali agent whitening ya, whitening agent, contohnya seperti arbutin, niacinamide, kemudian vitamin C, kemudian kojic. Nah, itu juga whitening agent. Nah, itu juga kita gunakan sebagai whitening dengan formulasi tertentu gitu yang sesuai dengan kondisi kulit pasien. Ada lagi nih, biasanya pasien minta saat itu sedang jerawatan tapi minta whitening. Nah, itu juga nggak boleh ya, karena whitening itu kalau jerawatnya masih aktif itu nanti akan memperparah kondisi jerawat tersebut gitu. Jadi kita sembuhkan dulu jerawatnya. Kalau jerawatnya sudah oke, tinggal bekasnya seperti PIH, post inflammatory hiperpigmentasi, atau PIE, post inflammatory erythema. Nah, itu bisa kita menggunakan whitening agent. Tapi ketika masih jerawatnya aktif, tentu saja kita nggak boleh kasih whitening seperti itu. Untuk tahu lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi, kemudian dan menyesuaikan dengan kondisi kulitnya, boleh silahkan bertanya di, mungkin kontrol langsung ke klinik aja kali ya, lebih enak karena kita bisa lihat kondisi kulit secara langsung. Oke, itu untuk cream whitening ya. Kemudian apa ya, ini kenapa sih sudah perawatan tapi kok mukanya malah merah-merah kehitaman, malah merah-merah, banyak guratan pembuluh darah. Nah, itu banyak sekali yang datang ke tempat saya dengan kondisi kulit yang sudah seperti itu. Nah, itu biasanya bisa disebabkan karena penggunaan kortikosteroidnya yang sudah terlalu lama dan berlebihan. Contohnya timbul guratan pembuluh darah atau telangiektasis ya, jadi merah-merah ada di pipi, biasanya ada di hidung seperti itu. Kemudian ada jerawat yang nggak sembuh-sembuh di area mulut atau perioral, itu juga salah satu efek samping dari pemakaian kortikosteroid yang terlalu lama. Kemudian merah hipersensitif. Nah, baru keluar rumah kena sinar matahari sedikit aja udah kemerahan. Nah, itu juga salah satu efek dari penggunaan kortikosteroid yang terlalu lama. Jadi hipersensitif dan biasanya barrier kulit atau kesehatan kulitnya itu sudah mulai turun seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi boleh datang ke klinik Shakila.